Halo semua, kembali mengudara rekaman penjelasan materi mekanika fluida untuk sesi kelima. Kali ini saya hanya akan menambahkan apa yang masih belum sempat saya jelaskan di sesi keempat. Ya, jadi ada dua yang mau saya tambahkan. Saya ingin menambahkan sedikit tentang head loss. Kemudian saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita mengevaluasi hasil perancangan pipa kita. Dalam hal ini ada 4 parameter yang harus kita telaah untuk melihat apakah hasil perancangan pipa kita itu sudah tepat atau belum. Nah, sebelum melanjutkan ke head loss, saya jelaskan sedikit tentang pompa. Walaupun kita belum sampai ke materi pompa, ada baiknya saya berikan sekilas tentang prinsip pompa supaya kamu bisa lebih paham topik yang mau saya bahas setelah ini. Oke. Nah, kalau misalnya sebelumnya kita sudah bahas tentang head loss dan bahwa head loss itu adalah representasi dari energi mekanik yang hilang selama fluida mengalir di dalam pipa. Nah, kalau misalnya fluida itu bisa kehilangan energi mekanik dia karena ada friksi ataupun ada elevasi gitu misalnya, pasti di awal itu kan ada sumber energinya kan. Nah, biasanya liquid atau air lah gitu ya, di pabrik atau di rumah itu kan jarang sekali yang dia mengalir begitu aja gitu. Kecuali kalau misalnya airnya dari pegunungan terus mengalir karena ada perbedaan ketinggian terus jatuh ke lembah di bawahnya. Nah, itu kan karena ada faktor beda ketinggian atau ada gravitasi. Nah, kalau dalam aplikasi sehari-hari itu hampir nggak pernah liquid itu yang mengalir dengan sendirinya. Nah, supaya liquid itu bisa mengalir, itu kan pasti dibutuhkan ada energi awal yang mendorong liquid tersebut sehingga liquid bisa mengalir dan pindah dari satu titik ke titik lain. Dalam hal ini, sumber energi itu berasal dari pompa. Pompa itu di dalamnya ada impeller atau baling-baling. Di sini baling-baling yang dari putaran baling-baling itu akan menghasilkan energi kinetik. Nah, energi kinetik itu yang kemudian ditransfer ke liquid sehingga liquid kemudian menjadi punya energi kinetik juga dan akhirnya liquid itu bisa bergerak. Oke. Nah, ini saya mau menjelaskan tentang istilah namanya head pompa. Jadi di sini ada ilustrasi tangki berisi air dihubungkan dengan pompa. Kalau misalnya dalam kondisi normal, air di dalam tangki ini akan mengalir melalui sebuah pipa yang mentransfer liquid ini ke unit lain atau ke bagian lain di rumah kita. Kali ini misalnya si pipanya kita potong terus kita tutup. Sebagai gantinya kita pasang kolom tinggi dengan diameter yang kecil. Nah, kalau misalnya kemudian pompa ini kita nyalakan dan air di dalam tangki ini kemudian mengalir keluar, kemudian mengisi kolom tinggi ini, maka tinggi maksimum yang bisa dicapai oleh liquid atau air ini akibat dorongan pompa itu dinamakan dengan head pompa. Nah, head seperti head loss kan satuannya meter, maka head pompa ini juga satuannya meter. Nah, head pompa itu adalah besaran yang menggambarkan atau merepresentasikan energi yang diberikan pompa kepada liquid. Jadi akibat energi yang diberikan pompa, energi tersebut liquid itu bisa terangkat hingga ke elevasi tertentu. Nah, tinggi maksimum yang bisa dicapai, misalnya tinggi maksimum yang bisa dicapai liquid di dalam kolom ini adalah 20 meter, maka 20 meter itu adalah head pompa. Nah, 20 meter itu adalah besaran yang menggambarkan sebesar apa energi yang diberikan pompa kepada liquid. Kalau semakin tinggi liquid itu bisa naik di dalam kolom, misalnya 100 meter, itu artinya
energi yang diberikan pompa juga lebih besar lagi, itu 5 kali lebih besar dari yang tadi 20 meter. Oke, nah dengan adanya head pompa ini maka liquid bisa terus mengalir. Kalau misalnya pompa ini dimatikan, artinya energinya kita ambil gitu ya, kita hentikan gitu pemberian energi pada liquid, ya maka liquid ini juga bakal turun gitu. Oke, nah jadi ada 3 hal yang bisa terjadi pada liquid ketika liquid menerima energi dari pompa. Dalam hal ini kita lambangkan dengan head. Yang pertama itu liquid bisa terangkat hingga elevasi tertentu. Jadi kalau misalnya nggak ada pompa, itu kan liquid nggak mungkin bisa naik sendiri kan gitu. Pasti harus ada energi yang ibarat kayak tangan gitu, yang mendorong atau yang mengangkat liquid itu hingga bisa mencapai ketinggian tertentu. Nah, bisa saja liquid itu dia terangkat tapi tidak ada perubahan jarak horizontal, hanya nyampe ke atas aja gitu. Jadi tapi nggak pindah ke tempat lain gitu. Oke. Kemudian yang kedua, dengan adanya energi dari pompa, liquid itu bisa terpindahkan dengan jarak tertentu. Jadi horizontal gitu, berpindah secara horizontal dengan jarak tertentu, namun tidak ada perubahan elevasi. Atau bisa gabungan keduanya. Dengan adanya pompa, dengan adanya energi dari pompa, itu liquid bisa terangkat dengan hingga elevasi tertentu, namun bisa juga dalam proses dia terangkat itu dia juga berpindah pada jarak tertentu. Oke. Nah, dalam perjalanannya pipa itu kan pasti fluida itu kan pasti mengalir di dalam pipa kan ya. Nah, pipa itu seperti yang saya jelaskan minggu lalu, dia punya faktor kekasaran sendiri. Terus juga karena ada faktor kekasaran tersebut menyebabkan adanya friksi. Nah, friksi ini bisa menyebabkan adanya kehilangan energi di fluida atau kita sebut dengan head loss. Elevasi itu juga bisa menyebabkan kehilangan energi. Kalau misalnya tadi pompa ngasih energi dengan headnya 20 meter, terus kan kemudian dipakai untuk mengangkat liquid ke atas, pasti dalam perjalanan mengangkat itu energinya kan sudah kepake kan tuh. Nah, ujungnya pasti energinya hilang. Bukan hilang, energi itu sudah berubah menjadi liquid yang tertahan di ketinggian tertentu. Nah, dengan adanya elevasi dan adanya friksi itu kan pasti menyebabkan head loss itu nantinya. Nah, sementara kita ingin memindahkan liquid dari titik A ke titik B. Supaya tujuan itu tercapai, misalnya A dan B itu jaraknya 100 meter gitu. Nah, dalam sepanjang 100 meter itu pasti kan ada friksi. Anggaplah belum ada elevasi gitu ya. Misalnya panjang pipanya 100 meter horizontal dan pipanya itu faktor kekasarannya misalnya 0,3 mm. Nah, itu kan pasti menyebabkan friksi. Kemudian dengan adanya friksi energi mekaniknya ada yang hilang. Nah, kalau misalnya jaraknya udah 100 meter, pasti kan kita memastikan bahwa energi yang diberikan pompa untuk fluida itu bisa mengalir harus cukup kan ya. Jangan sampai kita memberikan energi yang kurang sehingga kalau misalnya kita pengen dia mengalir 100 meter karena terlalu besar head loss-nya, itu fluidanya malah berhenti di jarak 50 meter. Berarti kan tujuan kita untuk memindahkan liquidnya nggak tercapai. Nah, oleh karena itu setiap kali kita merancang pipa, merancang ini termasuk layoutnya, kemudian diameter dan panjangnya, kemudian materialnya, kita harus memastikan bahwa head loss yang timbul yang kemudian ada gitu ya dalam perjalanan liquid itu tidak melebihi head yang diberikan pompa. Artinya head loss itu harus lebih kecil dari head yang diberikan pompa. Oke, maka kemudian kita harus setiap kali selesai merancang harus mengevaluasi hasil rancangan kita. Nah, tidak hanya head loss yang harus kita evaluasi, tapi ada 3 parameter lain yang juga harus kita evaluasi. Misalnya dalam pemilihan material, kita ingin mentransportasikan asam, misalnya HCl atau asam sulfat, itu kan material fluidanya kan korosif kan ya.
maka kita harus pilih material yang tahan terhadap korosi. Kemudian juga ada parameter berikutnya namanya maximum liquid velocity. Velocity liquid yang mengalir di dalam pipa itu juga ada nilai maksimumnya, karena kalau misalnya terlalu tinggi velocity fluidanya mengalir, itu bisa menyebabkan pipa bergetar. Nah, vibration itu adalah salah satu penyebab failure atau kegagalan operasi di pipa. Itu juga bisa berbahaya kalau misalnya karena getaran itu pipanya kemudian crack, bocor atau leakage gitu. Kalau misalnya yang ditransportasikan adalah asam, itu kan bisa misalnya dia mengalir dengan velocity tinggi, terus pipanya retak, pecah, asam di dalam pipanya menyembur, terus di dekatnya ada operator, itu kan bisa menyebabkan kecelakaan kerja itu. Nah, ini makanya menjadi penting tentang maximum liquid velocity. Kemudian yang terakhir, ini selalu ada, mau rancangan apapun, mau rancangan pipa, mau rancangan kolom, mau rancangan vessel, reaktor, biaya ini selalu masuk dalam parameter evaluasi. Nah, biaya ini salah satunya muncul dari ukuran pipa yang kita pakai dan material yang kita gunakan. Ini kan saya bahas nanti di akhir. Oke. Saya jelaskan dulu tentang parameter pertama, yaitu mengevaluasi pemilihan material pipa berdasarkan fluida yang mau kita transportasikan. Jadi untuk memilih bahan pipa, parameter pertama yang kita lihat adalah fluida apa yang mau kita alirkan di dalam pipa. Kalau misalnya kita mau memindahkan fluida yang korosif seperti crude oil atau minyak mentah, air laut, H2S, amonia ataupun asam, maka kita membutuhkan pipa yang materialnya itu sangat tahan terhadap korosi. Nah, ini tentang material penyusun alat atau pembuat material bahan construction lah gitu, adalah topik di semester 6 sebenarnya di mata kuliah perancangan alat proses. Tapi mungkin saya jelaskan secara umum saja. Bahan konstruksi atau bahan pipa atau bahan untuk pembuat unit proses kimia itu kan macam-macam. Ada yang berbahan dasar metal, ada yang non metal, ada yang komposit. Nah, misalnya dari metal itu kan kamu pasti udah tahu namanya stainless steel. Nah, stainless steel itu sendiri juga ada grade-nya sendiri gitu. Nah, salah satu grade stainless steel yang tahan terhadap korosi itu namanya stainless steel 316. Okay. Nah, kalau misalnya fluida yang mau dipindahkan itu tidak korosif, ya, misalnya kayak air atau minyak yang bukan crude oil gitu ya, pokoknya yang intinya nggak korosif, pelarut-pelarut yang non korosif, nah itu bisa menggunakan material yang yang umum, yang grade-nya lebih rendah, yang nggak harus terlalu tahan terhadap korosi, seperti carbon steel dan galvanized ion atau galvanized steel. Walaupun misalnya fluidanya tidak korosif, namun kita juga harus memilih bahan pipa yang cukup tahan terhadap korosi, karena kan bagian luar atau eksteriornya pipa itu pasti dia terpapar dengan lingkungan kan, ada udara pun juga berubah-ubah, cuaca pun juga berubah-ubah, kadang panas, kadang hujan, kemudian ada lembab, kering. Nah, itu juga kondisi yang bisa menyebabkan bagian luarnya korosi gitu, berkarat. Nah, kalau misalnya kita tidak ingin terlalu sering mengganti pipa, ya maka kita dari awal harus pilih juga pipa yang at least dia tahan cukup lama gitu terpapar dengan kondisi cuaca yang ekstrim di luar. Okay. Nah, tidak hanya berkaitan dengan tipe fluidanya, apa yang mau kita alirkan di dalam pipa, temperatur dan tekanan aliran pipa pun juga harus kita perhatikan ketika kita memilih bahan pipa. Kalau misalnya fluida itu mengalir dengan temperatur cryogenik atau temperatur yang sangat rendah, minus 100-an, atau fluidanya itu adalah steam atau liquid yang sangat tinggi temperaturnya, maka material yang kita gunakan juga harus tahan terhadap temperatur ekstrim. Misalnya kayak austenitic stainless steel A203. Ini
bahasanya sudah sangat spesifik. Yang saya jelaskan di mekanika fluida ini hanya gambaran umumnya saja. Bahkan mungkin nanti di PAP itu juga tidak terlalu detail penjelasannya tentang bahan pipa. Karena memang untuk perancangan pipa itu ada ilmunya sendiri ya, piping engineering. Nah ini at least kamu sudah kenal lah gitu, sudah pernah berkenalan dengan apa sih kriterianya kita ketika mau memilih bahan pipa. Oh ada 3 gitu. Nanti untuk misalnya mau lebih mendetailkan ya kamu harus lebih spesifik belajar di piping engineeringnya gitu. Nah kalau misalnya temperatur, ada juga material namanya X20, ini adalah alloy atau campuran dari 12% kromium, 1% molybdenum dan 0,25% vanadium, sisanya mungkin steel atau iron gitu ya, atau logam lain. Nah ini biasanya material yang digunakan untuk temperatur tinggi. Nah kita bisa lihat bahwa bahan yang digunakan untuk mengkonstruk suatu alat itu jarang sekali yang pure. Stainless steel itu juga ada campuran di dalamnya, ada campuran nikelnya, mungkin tembaga saya juga nggak ingat, juga carbon steel ya campuran besi dengan karbon, galvanized iron itu juga campuran besi dengan bahan lain. Ini apalagi austenitic stainless steel itu juga sudah alloy atau campuran berbagai logam, X20 itu juga. Nah karena memang material itu dalam kondisi pure atau murni kayak besi aja atau krom aja itu memang tidak akan mampu gitu ya menahan kondisi ekstrim temperatur operasi dan tekanan operasi pengaliran fluida gitu. Bahkan juga nggak akan mampu tahan terhadap korosi dari yang ditimbulkan dari fluida. Nah supaya bahan penyusun pipa itu bisa menahan korosivitas, terus menahan temperatur dan tekanan, maka mereka harus dicampur. Juga untuk kriteria berikutnya tentang tekanan, kalau misalnya fluida yang mengalir itu tekanannya tinggi, kayak misalnya superheated steam, high pressure gitu ya, maka pipa itu harus terbuat dari bahan yang kekuatannya itu besar gitu, dan juga harus cukup tebal. Nah ini setiap kali kita merancang pipa itu sebenarnya sudah ada standarnya, itu ada standar yang mengatur kalau misalnya kita mau tekanannya sekian, maka kita gunakan pipa yang schedule berapa, terus grade A atau B atau C, terus yang jenisnya yang A106 atau A104 gitu. Nah itu ada standarnya sendiri. Oke. Nah ini dari kriteria bahan pipa. Kemudian saya masuk ke parameter evaluasi berikutnya, itu tentang maximum head loss. Ini saya ilustrasikan, misalnya ada kita ingin mengirigasi sawah, di mana air irigasi itu bersumber dari suatu reservoir atau anggaplah ini danau atau sungai, yang jarak antara reservoir ini dengan sawahnya itu ada 1000 meter dan dia horizontal, tidak ada elevasi. Kemudian kita ingin proses irigasi itu berlangsung secara kontinu, di mana air itu mengalir konstan di debit 0,5 liter per detik. Nah di danau ini atau di sumur di reservoir ini sudah ada pompa. Pompanya itu headnya 20 meter. Nah kemudian kita kan pengen memastikan bahwa air dari reservoir ini bisa tiba di sawah dengan debit 0,5 liter per detik. Berarti kan kita kemudian harus mempertimbangkan berapa ukuran pipa yang tepat, kemudian apa bahannya agar air bisa tiba di sawah dengan debit yang diinginkan. Kemudian tadi maximum velocity-nya juga tercapai dan cost-nya juga tidak mahal. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya kita bandingkan dua jenis pipa. Yang pertama, pipanya itu terbuat dari smooth cement. Ini mungkin maksudnya konkrit ya, atau beton, pipa beton dengan faktor kekasaran 0,3 mm, kemudian NPS-nya 1,5 inci. Pipa yang kedua itu pipa PVC
dengan faktor kekasaran 0,0015 mm, diameternya juga sama 1,5 inci. Kalau kita kemudian lihat bagaimana penurunan nilai head pompa ini di tiap jarak, itu kita bisa hitungkan ya. Nah, misalnya untuk pipa beton ini di awal headnya 20 meter, kemudian setelah 250 meter itu headnya tinggal 17,5 meter karena di sepanjang di sepanjang pipa ini ada friksinya. Kemudian setelah jarak 750 meter itu headnya berkurang lagi menjadi 12,4 meter. Kemudian di jarak 1000 meter di ujung di sawahnya itu headnya tinggal 9,8 meter. Nah, ini kenapa dia berkurang seperti ini? Nah, kalau misalnya kamu lihat ilustrasinya, head pompa itu kan tadi saya bilang ibarat energi atau ibarat tangan yang mendorong fluida itu bisa terus mengalir maju ke depan kan ya. Nah, lama-kelamaan karena di pipa ini ada friksinya dan kasar gitu ya pipanya, energi yang diberikan pompa itu lama-lama akan habis karena dia harus mengatasi gesekan yang bergerak berlawan arah. Gesekan itu kan dia berusaha justru kayak menghentikan aliran kan dia. Dia cara kerjanya si friksi itu dia berbeda dengan head pompa yang berusaha mendorong fluida terus maju ke depan, sementara friksi itu justru menghambat, berusaha menghentikan aliran. Nah, karena si tangan ini, energi ini dalam perjalanannya harus bisa mengatasi atau harus bisa melawan si friksi tadi, lama-kelamaan dia hilang gitu, lama-kelamaan dia berkurang nilainya. Hilangnya kemana? Ya hilangnya itu karena tadi berusaha melawan friksi tadi gitu, berusaha mengatasi hambatan dari friksi tadi gitu. Nah, makanya ini kamu bisa lihat ilustrasinya, lama-kelamaan tangannya itu makin kecil nilainya, yaitu memang gambaran bahwa energi yang mendorong fluida itu lama-kelamaan juga makin kecil gitu. Tapi kan nggak sampai 0. Kalau misalnya head ini sampai 0, misalnya 0-nya tibanya di sini gitu, di 750, head itu udah 0, ya berarti kan di sisa 250 meter ini tidak ada lagi energi yang mampu mendorong airnya gitu kan. Ya efeknya apa ya, airnya berhenti gitu, tidak ada lagi 0,5 liter per second ini, yang ada tinggal 0 gitu. Jadi dia stop di 750 meter kalau misalnya head di sini sudah 0. Kemudian kalau kita lihat, kalau misalnya kita gunakan pipa PVC, itu juga karena dia juga punya faktor kekasaran, lama-kelamaan nilai head itu juga akan berkurang, tapi ujungnya karena kekasaran PVC itu lebih kecil, lebih rendah dibanding beton, itu sisa head di jarak 1000 meter itu masih lebih besar dibanding pipa beton. Oke. Kemudian dari sini kan kita bisa lihat kalau misalnya dengan menggunakan pipa beton aja itu dengan NPS 1,5 inci, headnya masih ada di ujung, artinya air itu masih mengalir di ujung keluaran sini, kenapa kita harus gunakan pipa PVC gitu. Kalau misalnya saya juga belum cek harganya mana yang lebih murah gitu ya, misalnya ternyata instalasi pipa beton itu lebih murah, jadi dari segi material, dari segi pembuatan itu lebih murah yang pipa beton, maka lebih baik kita memilih pipa beton dibanding pipa PVC, karena dengan menggunakan pipa beton yang lebih murah pun ternyata air itu masih bisa mengalir gitu dengan velocity atau debit yang kita inginkan gitu. Nah, ini kita ngelihatnya dari head loss kan ya, di PVC itu juga ada head loss, di pipa beton juga ada head loss, tapi masing-masing nilainya beda gitu. Walaupun PVC ini head terakhirnya atau head akhir, energi akhir yang tersisa itu lebih besar dari pipa beton, namun at least gitu pas kita gunakan pipa beton, sisa headnya itu masih ada gitu, jadi air itu masih mengalir.
Kalau misalnya ternyata tadi dengan pembandingan ini si pipa beton ini headnya sudah 0 gitu di sini, atau di sini headnya udah 0, tapi kalau kita pakai pipa PVC itu headnya masih ada ya, makanya kita pilihnya yang PVC aja walaupun PVC lebih mahal. Oke, jadi kesimpulannya kalau misalnya si pipa beton ini lebih murah dibanding pipa PVC dan dia ternyata masih mampu mengalirkan air, masih mampu mengirigasi sawah dengan debit yang kita mau, maka kita pilih yang pipa beton. Misalnya kita mau lebih murah lagi, tadi kita udah anggap tadi yang pipa beton ini lebih murah biayanya dibanding yang PVC, kemudian kita pilih yang pipa beton. Nah, kita mau lebih murah lagi nih gitu. Awalnya kan kita pilih pipanya diameter atau NPS-nya itu 1,5 inci, kita pengen turunkan lagi harganya, maka kita coba bisa nggak irigasi ini berjalan kalau pipanya kita pilih yang NPS 1,25 inci. Nah, kalau misalnya kita analisis perubahan nilai head pompanya di setiap 250 terus 750 meter terus akhirnya di 1000 meter, kita bisa lihat bahwa di jarak 750 meter dari reservoirnya itu headnya tinggal 0,43 meter. Ini ini maksudnya analisisnya kita lakukan dengan asumsi bahwa pompa itu kayak satu kali energi gitu ya, setiap kali pompa memberikan energi 20 meter, kemudian ini maksudnya per sekon lah ya, tiap sekon pompa memberikan energi 20 meter untuk mendorong air dengan debit 0,5 liter, maka dalam kondisi seperti ini di jarak sekitar 760-an meter itu headnya sudah 0, artinya kan energinya habis. Saya nggak bilang airnya berhenti, tapi energinya habis. Oke. Nah, kalau misalnya pompa itu cuma sekali aja berputar, maksudnya sekali dioperasikan terus dia ngasilin energi 20 meter terus dia mendorong, ini kita potong analisisnya per detik ya. Saya ulangi lagi, kalau misalnya pompanya itu kita operasikan 1 detik aja, dalam 1 detik itu head yang dihasilkan pompa 20 meter, air yang mau didorong itu 0,5 liter. Nah, ternyata di jarak 750 meter dengan asumsi yang tadi, di jarak 760 meter headnya sudah 0, maka energi yang mendorong air 0,5 liter itu untuk terus maju sampai akhirnya ke sawah itu kan sudah habis kan ya, karena headnya sudah 0. Nah, kalau misalnya itu kan berarti pompa dinyalakan 1 detik terus dimatiin kan ya, berarti nggak ada energi yang secara kontinu diberikan. Nah, dalam kondisi itu air pasti berhenti gitu, pasti dia stop di sini aja, di jarak 760 meter 0,5 liter ini berhenti, stuck di sini gitu, nggak bisa melanjutkan perjalanan di sisa 250-an meter. Tapi kan pompa nggak seperti itu pengoperasiannya. Pompa itu kan kontinu terus dinyalain, artinya setiap detik itu secara kontinu ada penambahan energi dengan nilai setara 20 meter. Tapi jangan lupa dalam setiap detik itu juga selalu ada 0,5 liter air yang harus dipindahkan kan dari titik 0 ke titik 1000 gitu. Jadi 20 meter itu hanya untuk yang 0,5 liter. Kalau misalnya 0,5 liter yang pertama itu sudah stop di sini, kemudian ada 0,5 liter lagi berikutnya yang datang setiap detiknya, ya mungkin ya mereka pasti akan tetap ngalir gitu ya, karena kan nggak mungkin ada air yang itu numpuk di sini itu gara-gara energi habis, enggak gitu. Tapi mereka tetap ngalir karena mungkin yang 0,5 liter tadi karena ketemu sama 0,5 liter yang sebelumnya itu kayak ada ya dorongan lembut lah gitu ya, sehingga membuat air ini terus mengalir. Tapi kan kita maunya debit air itu ketika mengirigasi sawah itu 0,5 liter tiap detiknya, artinya ada cukup volume air yang datang mengairi sawah di tiap detiknya. Tapi karena head pompa kita itu karena pipa kita itu terlalu besar friksinya,
sehingga menghabiskan energi pompa yang 20 meter ini, sampai akhirnya dia berhenti mendorong tuh di sini, ya maka nanti mungkin air itu mengalir karena dorongan antar sesama aja gitu. Nah, karena dorongan antar sesama itu ya energinya berapa lah ya, itu kan pasti nanti air yang keluar dari pipa irigasi ini kayak mungkin menetes, tidak cuma menetes atau kecil banget alirannya, sehingga tidak memadai untuk mengairi sawah yang mungkin luasnya sekian hektar gitu. Nah, dalam hal ini tidak tepat kalau misalnya kita memilih pipa beton dengan diameter 1,25 inci, karena nanti energi yang diberikan pompa itu habis hanya untuk mengatasi friksi yang ditimbulkan dari pipa gitu. Maka dalam hal ini akan lebih tepat kalau kita memilih pipa dengan NPS 1,5 inci dengan berbahan smoothed cement. Oke. Nah, ini tentang maksimum head loss. Kita analisis apakah dalam perjalanannya dari satu titik ke titik lain dengan jarak 1000 meter ini, head di ujung itu masih nilainya positif atau enggak. Kalau misalnya atau di atas 0 lah itu, jangan sampai dia 0 juga itu. At least sudah 1 meter atau 2 meter tinggal headnya gitu di sini ya. Dan jangan pula sampai dia minus. Oke. Oke, saya lanjut ke parameter yang ketiga, yaitu tentang maximum liquid velocity. Nah, ini adalah problem yang sering muncul di industri gitu ya, di pabrik, pipa yang bergetar. Pipa yang bergetar itu salah satu penyebabnya adalah aliran yang turbulen. Nah, kalau kamu ingat, turbulen itu berhubungan dengan bilangan Reynolds ya, bilangan yang menjadi indikator apakah aliran itu laminar atau turbulen. Nah, salah satu komponen penyusun persamaan bilangan Reynolds kan adalah velocity kan ya, V kali D kali rho per mu atau viskositas. Nah, makanya turbulensi itu salah satunya adalah disebabkan karena velocity fluida yang mengaliri pipa ini terlalu besar gitu, sehingga menyebabkan pipa itu bergetar. Juga vibrasi ini bisa juga ditimbulkan akibat pompa juga sebenarnya. Jadi setiap kali si tinju ini, kepalan tinju ini kan kita ibaratkan kayak pompa yang tiap detik mendorong gitu kan ya. Nah, tiap kali si dorongan ini muncul tiap detiknya, itu bisa menyebabkan adanya kayak berdenyut gitu pipanya, kayak pulse, jadi kayak pup gitu, berdenyut gitu lah pipanya. Nah, ini juga bisa menyebabkan vibrasi. Kemudian turbulensi itu juga bisa memicu gelombang suara di fluida. Ini kan kalau misalnya kamu dengar air itu kalau mengalir kan menimbulkan suara kan ya, pasti karena gesekannya kah atau karena udara yang bergetar di sekitarnya itu menyebabkan timbulnya suara. Nah, kalau misalnya akibat turbulensi ini gelombang suara yang mengalir di fluida ini sama dengan frekuensi naturalnya pipa hingga menyebabkan resonansi, maka dari resonansi itu pipa menjadi bergetar. Ya, sama kayak prinsipnya kalau misalnya kita lagi dengar lagi di rumah terus tiba-tiba ada pesawat lewat yang itu cukup dekat, kemudian karena dia sangat dekat menggetarkan udara di di sekitar kita, terus getaran udara itu frekuensinya sama dengan misalnya frekuensi natural meja itu misalnya. Nah, terjadi resonansi, nah mejanya ikut bergetar. Nah, prinsipnya sama kayak gitu. Nah, dalam hal ini kita membatasi atau fokus kita itu adalah turbulensi akibat velocity atau bukan, vibrasi akibat velocity liquid di dalam pipa itu terlalu tinggi sehingga menyebabkan turbulensi. Nah, turbulensi itu menyebabkan pipa bergetar gitu. Nah, untuk mencegah hal ini terjadi, maka kita harus memastikan bahwa velocity fluida yang mengalir di pipa ini di bawah batas maksimum yang diperbolehkan. Nah, batas maksimum yang diperbolehkan itu biasanya diatur oleh suatu standar engineering. Ini adalah suatu standar yang dikeluarkan oleh Norsok, seingat saya ini dari Norway sepertinya ya. Nah, di dalam standar ini ada aturan atau guideline
yang mengatur berapa maksimum velocity liquid ketika melewati pipa dengan bahan tertentu. Jadi kan di sini disebutkan bahwa velocity itu sebaiknya secara umum dijaga cukup rendah untuk menjaga tidak terjadinya masalah dengan erosi. Water hammer itu kayak bunyi kenceng, seolah-olah kayak air itu memalu-malu pipa, jadi bunyinya kenceng lah gitu, kayak diketok itu pipanya. Juga mencegah terjadinya noise, vibrasi, dan reaction forces. Nah, jadi untuk mencegah problem ini velocity itu harus dijaga di bawah nilai maksimum. Nah, ini adalah tabel guideline nilai maksimum velocity untuk aliran, beberapa jenis aliran pada pipa dengan bahan tertentu. Ini CS, ini carbon steel, ini stainless steel, ini campuran tembaga nikel, dan ini glass fiber reinforced pipe. Nah, ini nilai yang direkomendasikan, maksudnya nilai maksimumnya. Artinya kalau misalnya ada liquid mengalir di pipa carbon steel, maka maksimum velocity yang diperbolehkan itu adalah 6 meter per sekon. Nah, ini adalah standar engineering yang direkomendasikan oleh NORSOK. Artinya ketika kita mau merancang pipa itu direkomendasikan maksimum velocity-nya seperti nilai yang ada di tabel ini. Tapi bukan berarti itu adalah suatu hal yang saklek gitu. Karena ini kan standar rekomendasi gitu. Dan juga pembuat standar ini kalau kamu baca di dokumennya itu berlepas tangan dari apapun yang mungkin terjadi kalau misalnya kita gunakan standar ini. Jadi ini makanya namanya rekomendasi, bukan keharusan. Oke. Lalu ini juga ada guideline lain, juga bukan sebuah standar. Kalau misalnya kita punya fluida dengan jenis yang seperti terlihat di tabel, amonia, benzen, etilen glikol, sampai air. Kemudian fluida itu mengalir di steel pipe, glass pipe. Nah, ini adalah typical velocity yang direkomendasikan. Artinya kalau kita mau fluidanya mengalir dengan aman di pipa tersebut, maka gunakan velocity ini. Lagi-lagi ini adalah rekomendasi atau guideline, bukan suatu standar. Malah ini lebih rendah dari standar ya, hanya semacam ya petunjuk lah gitu, kira-kira gitu velocity-nya sekitar inilah gitu. Oke. Jadi untuk konsensus di kelas ini kita gunakan maksimum velocity 15 feet per second saja, atau itu sekitar 4,5 meter per detik gitu ya. Nah, itu pun juga masih lebih rendah dari yang disyaratkan di sini. Di sini kan 6, 7, kecuali kalau ini kalau kita pakai copper nickel itu maksimum 3. Tapi kita pakai nilai tengahnya aja, kita gunakan maksimum velocity untuk mengevaluasi rancangan pipa kita, yaitu sebesar 15 feet per detik atau sekitar 4,5 meter per sekon. Oke. Nah, untuk komponen terakhir evaluasi perancangan pipa itu adalah biaya. Untuk biaya sendiri itu ada 4 komponen sebenarnya yang harus kita evaluasi, baik dari material yang kita gunakan, terus kemudian biaya buruh, itu termasuk biaya pembuatan pipa dan construction-nya. Lalu ada biaya lain-lain. Kemudian yang keempat itu adalah biaya right of way. Nah, karena saya di kelas ini maksudnya hanya untuk memperkenalkan seperti apa kita mengevaluasi rancangan pipa, sementara ini terlalu spesifik lah gitu, maka untuk kelas ini kita batasi evaluasi biaya itu hanya dari materialnya saja. Dan material yang kita evaluasi pun juga hanya dari material utama, karena komponen biaya untuk material pipa itu ternyata ada 3, itu cost of line pipe, ini maksudnya biaya material utamanya, kemudian biaya coatingnya, dan juga biaya cathodic protection. Ini adalah metode untuk mencegah pipa itu cepat berkarat. Nah, jadi untuk kelas ini kita batasi biaya yang kita evaluasi itu hanya biaya dari bahan utamanya saja. Oke, biaya pembelian pipanya gitu. Coating dan cathodic protection-nya itu tidak kita masukkan dalam komponen evaluasi rancangan pipa. Oke, sekian dulu penjelasan materi untuk sesi 5.
minggu ini kita agak bersantai dikit lah ya, tidak ada tugas. Insya Allah minggu depan kita akan masuk ke bagian pompa, dimana kalau kita sudah membahas pompa, pipa itu masuk. Jadi kayak kita akan mengkombinasikan pompa dan pipa. Nah nanti tugasnya itu adalah perancangan layout perpipaan plus pompanya itu. Oke, sekian dulu penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.